Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Ustazah Yuli di pembelajaran fikih di kelas 1. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Silakan teman-teman simak pijakan hari ini. Yang pertama, pastikan teman-teman fokus untuk melihat video pembelajarannya. Lalu yang kedua, pastikan teman-teman dapat mengerjakan proyeknya hingga tuntas. Lalu yang ketiga, dapat bertanggung jawab dengan proyeknya secara mandiri dan tuntas. Lalu yang keempat, pastikan teman-teman dapat memahami tentang materi hari ini. Nah, kita masuk ke dalam materinya ya. Ustazah akan menjelaskan tentang keutamaan sholat duha. Nah, keutamaan sholat duha yaitu Nabi Muhammad menganjurkan sholat duha bukan tanpa alasan teman-teman. Jadi, sholat duha adalah sebagai keutamaan dalam sholat duha yang perlu diketahui oleh teman-teman semua. Nah, di sini Ustazah memberikan tentang gambarnya tentang sholat duha yang dilakukan di masjid ataupun di rumah dengan sendiri. Oke, kita masuk ke dalam keutamaan sholat duha yang pertama. Keutamaan sholat duha yang pertama yaitu diampuni dosanya, karena terdapat di dalam hadis riwayat Tirmizi yang artinya siapapun yang melaksanakan sholat duha dengan langgeng akan diampuni dosanya oleh Allah sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Wah, subhanallah ya. Keutamaan sholat duha yang pertama mengampuni dosa walaupun dosa kita sebanyak-banyaknya di lautan. Contohnya banyak sekali dosa kita. Nah, itu akan diampuni oleh Allah ketika kita sholatnya dengan khusyuk dan fokus teman-teman. Lalu yang kedua yaitu keutamaan sholat duha. Sholat duha sebagai sedekah. Sholat duha sebagai sedekah. Dengan mengerjakan sholat duha 2 rakaat, seorang muslim dianggap telah melakukan sedekah dengan nilai yang sangat besar, karena terdapat di dalam hadis riwayat Bukhari. Setiap pagi, setiap ruas anggota badan kalian wajib dikeluarkan sedekahnya. Nah, contohnya setiap tahmid adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah. Dan melarang berbuat munkar adalah sedekah. Nah, semua itu dapat diganti dengan sholat duha. Nah, misalnya kita tidak bisa berzikir, baik tahmid, tahlil, ataupun berbuat baik lainnya, maka teman-teman cukup untuk melaksanakan sholat 2 rakaat sholat duha, maka itu seperti kita bersedekah. Lalu yang ketiga adalah sholat duha membawa kecukupan rezeki. Nah, kenapa di sini disebut kecukupan rezeki, bukan dibanyakan rezeki ya? Karena banyak orang diberikan banyak sekali rezeki, namun dia selalu tidak cukup dan ingin lagi. Makanya semoga kita dengan sholat duha akan memberikan kecukupan rezekinya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu. Niscaya aku cukupkan untukmu di sepanjang hari itu. Nah, setiap hari kita melaksanakan sholat duha dengan 4 rakaat, maka itu akan dicukupkan rezeki kita setiap harinya oleh Allah. Lalu yang keempat, memperoleh pahala layaknya seperti orang yang pergi haji dan umroh, karena terdapat di dalam firman Allah yang artinya barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat duha 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Wah, subhanallah ya, pahala yang selanjutnya adalah seperti haji dan umroh. Nah, teman-teman tahu tidak, pahala haji dan umroh itu sangat besar. Ternyata kita dapat laksanakan pahala tersebut dengan melaksanakan sholat duha setiap harinya. Nah, kesimpulannya, tujuan utama dalam melaksanakan sholat duha adalah ibadah mengikuti suri tauladan Nabi kita, yaitu Muhammad SAW. Selain itu, ia juga merupakan amalan ibadah yang dapat memudahkan jalan bagi pelakunya, terutama dalam kelapangan memperoleh rezeki. Rezeki itu bukan berbentuk uang saja, teman-teman. Bisa misalnya mendapatkan anak ataupun mendapatkan jodoh dan sebagainya. Nah, itu adalah rezeki. Nah, lalu rezeki juga bisa berbentuk sebuah kesehatan, kecantikan, kesuksesan, ataupun tentang rohani kita agar tenang. Banyak ya orang yang banyak yang stres karena rohaninya tidak tenang, tidak mendapatkan rezeki manfaat sholat duha tentang kerohaniannya. Jadi Masya Allah manfaatnya banyak sekali. Oke, kita masuk ke dalam hikmahnya. Hikmah kita mempelajari sholat duha adalah memiliki banyak sekali manfaat, teman-teman. Di antaranya memperlancarkan rezekinya dan memudahkan urusan dunianya. Sebab manfaat sholat duha sangat baik bagi jasmani dan rohani seorang muslim. Selain sangat baik bagi jasmani dan rohani, ternyata sholat duha juga merupakan sholat untuk memohon rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau teman-teman butuh rezeki kepada Allah, nah di sholat duha lah kita meminta kepada Allah. Oke, teman-teman silakan teman-teman bisa kerjakan proyeknya. Teman-teman silakan tuliskan di buku fikihnya tentang keutamaan sholat duha sesuai dengan yang teman-teman sudah ketahui. Ya, misalnya teman-teman sudah ketahui 3 saja, silakan ditulis. Misalnya mengampuni dosa, lalu mencukupi rezekinya, terus apa lagi? Sebagai sedekah. Nah, jadi teman-teman silakan catat di bukunya ya, karena Ustazah ingin tahu tentang materi yang sudah disampaikan ke Ustazah, apakah teman-teman sudah paham atau belum. Lalu hasil dari tulisanmu biasa dikirimkan ke Classroom dalam bentuk foto. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih banyak atas waktunya dan semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan semoga teman-teman selalu dijaga kesehatannya. Oke teman-teman, agar mendapatkan keberkahan dari Allah, maka kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.